Alhamdulillahi wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang saya hormati, yang masih fresh, yang masih powerful setelah turun mesin selama Ramadan, dan kita sekarang akan memulai hidup baru menyongsong Ramadan yang akan datang. Hadirin, 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul B3, Budek, Bisu, Buta. Judul dan uraian ini saya ambil dari surah Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 18 dan ayat 171, yang kedua-duanya ada kata-kata summum bukmun umyun. Summun budek atau tuli, bukmun bisu, umyun buta. Salah satu dari dua ayat itu saya baca, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang kafir itu ya budek, ya bisu, ya tuli, sehingga tidak ada kemungkinan mereka kembali kepada kebenaran. Hadirin sekalian, dua ayat ini merupakan kecaman yang ditujukan untuk orang kafir, bukan sekali-kali, bukan untuk orang Islam. Tetapi kita tahu bahwa 3 penyakit ini bisa nyasar kepada muslim bisa, non-muslim bisa, orang berpendidikan tinggi bisa, orang tidak berpendidikan bisa, orang yang sangat sehat bisa, agak sakit bisa. Oleh karena itu, kita harus belajar dari 2 ayat ini. Hadirin sekalian, 3B ini bisa saja secara biologis itu bekerja, karena telinga, mata, mulut kita itu terhubung dengan saraf, tetapi sayang tidak terhubung dengan nurani. Akhirnya jadi secara spiritual tidak berfungsi, walaupun secara biologis bekerja. Jadi menurut ayat ini, kalau orang itu sudah budek, bisu, buta, maka satu, susah orang itu akan bisa menerima kebenaran. Yang kedua, layak tilu, orang itu tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir cerdas dan jernih. Na'udzubillah. Jamaah sekalian, saya ingin membreakdown, memerinci yang disebut budek itu apa saja, yang disebut bisu itu apa saja, yang dimaksud buta itu bagaimana. Yang pertama, orang budek
itu antara lain ditandai mendengar azan tapi seolah-olah tidak mendengar azan. Lalu sholatnya ditunda-tunda sampai menjelang masuk waktu berikutnya, atau bahkan ditinggal karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Dia secara biologis bisa mendengar, tapi pendengarannya tidak dihubungkan dengan hati, sehingga panggilan Allah melalui azan itu seperti tidak bisa didengar sama sekali. Orang budek itu susah menerima nasihat orang. Justru kalau nasihatnya tidak cocok dengan nafsunya, nasihat itu dilawan. Budek. Orang budek itu juga tidak bisa mendengar keluhan pasangan hidupnya, tidak bisa mendengar keluhan orang lain, tidak bisa mendengar keluhan atasan dan bawahan. Lalu dia seperti hidup di hutan yang tidak ada manusia yang bersuara. Ia benar-benar tuli dari semua lini kebenaran. Yang kedua, orang bisu itu ditandai satu, bisu, tidak bisa berzikir, tidak bisa bersolawat. Apa bedanya orang bisu? Dia bisa bicara tapi tidak mau membaca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak mau baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bisu itu pelit, bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang. Disiapkan makan ya tidak terima kasih, diberi sesuatu ya tidak terima kasih. Bisu, atau dalam bahasa Belandanya bidek. Padahal Rasulullah itu sudah mengajarkan, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dan siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada orang, maka itu bagian dari tanda-tanda dia tipe orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Orang bisu itu pelit ilmunya, jual mahal ilmunya, dibawa sendiri sampai mati. Naudzubillah. Terakhir, orang buta itu ditandai satu, tidak mau membaca Al-Quranul Karim, tidak mau membaca buku-buku yang mengatur kehidupan ini, sehingga dia kalau salah ya terus salah. Kehidupannya itu hanya orientasi dunia. Padahal kalau orang itu mengerti itu, ada ibadah, ada perbuatan, tindakan-tindakan kita yang casingnya itu, gambarnya itu gambar dunia, tetapi pandai itu mengaitkan dengan akhirat, maka sesuatu yang casingnya dunia menjadi ukhrawi. Orang buta itu tidak pandai, tidak mau membaca peristiwa-peristiwa alam, padahal peristiwa-peristiwa alam itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Ada orang yang mati mendadak, ini tolong dipikir toh, dipelajari. Bagaimana kalau itu terjadi pada saya, padahal saya belum sungguh-sungguh bersiap. Dulu ada orang kaya, sekarang jatuh miskin. Itu ayat-ayat Allah, kita harus belajar. Berarti orang yang sehat tidak selamanya sehat, orang yang kaya tidak selamanya kaya, orang yang dipuji tidak selamanya dipuji, bahkan berujung dengan dicaci menjelang kematiannya. Belajar. Orang buta itu, orang buta ya, tidak bisa membedakan ini halal apa haram, tidak tahu. Ini uang pribadi atau uang negara, tidak tahu. Uang negara disikat habis untuk pribadi atau untuk partai. Orang buta itu sudah tidak bisa membedakan ini istrinya atau istri orang, ini istrinya atau bukan, ini suaminya atau suami orang, tidak tahu. Lalu peristiwa begini ini menjadi
konsumsi berita harian seolah-olah sudah tidak asing dalam pendengaran. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan, kita tidak boleh lagi menjadikan telinga, mulut, dan mata kita hanya tersambung dengan saraf-saraf, tetapi harus tersambung dengan hati nurani, harus tersambung dengan Allah dan Rasul-Nya. Lalu terbukalah semuanya itu. Hati kita terbuka, telinga kita terbuka, mata kita terbuka untuk menerima nasihat agama, dan itulah yang menjadi harapan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, pada khutbah kedua ini saya akan membacakan doa tentang cahaya. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah dalam sujud. Sujudlah yang panjang untuk membaca doa ini, supaya tidak kena B3, tidak budek, tidak bisu, tidak buta. Yaitu doa Nur Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, berikan cahaya di hati kami, supaya kami selalu mengingat-Mu, supaya hati kami bersih dari penyakit-penyakit yang merusak iman kami. Ya Allah, berikan cahaya di hati kami ya Allah, sehingga kami ikhlas, ridho menerima apapun takdir-Mu, dan kami yakin bahwa takdir-Mu adalah pilihan-Mu yang terbaik. Waj'al fi alsunina nura, berikan cahaya pula ya Allah di lidah kami, supaya kami senang zikir menyebut nama-Mu, supaya kami berbicara hanya yang benar dan bisa menyampaikan kepada semua orang. Berikan cahaya di mulut kami, supaya kami lebih banyak memanggil nama-Mu dan nama Rasul-Mu dari nama-nama makhluk lainnya. Wa fi asma'ina nura, berikan cahaya di telinga kami. Dengan cahaya-Mu itu ya Allah, kami dapat merespon panggilan-Mu dengan cepat dan panggilan Rasul-Mu. Dengan cahaya-Mu di telinga kami bisa senang menerima nasihat dari semua orang. Dengan cahaya-Mu di telinga kami bisa menjadi pendengar yang baik atas keluhan orang. Dan ya Allah, dengan cahaya-Mu pula telinga kami hanya mau mendengar yang Engkau ridhoi. Wahai Allah, berikan cahaya juga di mata kami, supaya kami senang membaca Al-Quran dan buku-buku yang bisa menambah keimanan. Ya Allah, berikan cahaya di mata kami, sehingga kami bisa membedakan ini halal, ini haram. Berikan cahaya di mata kami, sehingga kami bisa membaca peristiwa-peristiwa alam untuk menambah keimanan kami. Berikan cahaya di depan kami dan di belakang kami. Berikan cahaya-Mu di atas kami dan di bawah kami. Dan berikan kami cahaya, jadikan kami juga cahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.